Puji nama Tuhan, Shalom. Dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan hadir melawat setiap hidup kita. Mari persiapkan hatimu, buka hatimu, terima lawatannya malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, dan kami percaya setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan menjadi lemah. Tapi kami semakin kuat sebab ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami rindu memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu di atas segala-galanya ya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Oh janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari bersyukur kepada Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami percaya lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Mari percaya akan janji-Nya. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kau penolong kami ya Tuhan. Selama-lamanya kami percaya hanya di dalam
Kami bersyukur Tuhan. Ya maya ralamaya shina ya ramaya nanamo. Engkau tidak hanya mendengar doa kami, tapi Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Malam hari ini Tuhan, hati kami sepakat. Kami sepakat berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat. Tuhan yang sanggup mengadakan jalan sekalipun sepertinya tidak ada jalan. Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber jawaban dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat aku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kami percaya Yesus. Mari katakan bersama. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Dengan segenap hatimu katakan,
Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh, tapi Kau Tuhan yang ada di dalam kami. Dan Kau mendengar setiap seruan doa kami malam hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bukti bahwa satu-satunya yang kami andalkan hanyalah Yesus. Bukti satu-satunya yang kami percaya hanyalah Yesus, gunung batu keselamatan kami, kota benteng perlindungan kami, Tuhan pembela kami yang ajaib, Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami, apapun Tuhan. Malam hari ini kami hanya percaya kepadamu. Kalau kami berseru, kami hanya berseru di dalam nama Yesus. Kami hanya berseru di dalam nama-Mu Tuhan. Orala bata syakara barala bata karala bara shikiara la barala bara bata karala bara sikidara la bara. Mari angkat seruan doamu kepada Tuhan malam hari ini. Masing-masing menyembah Tuhan dimanapun kau berada, sembah Yesus. Ya la bayara la bayara shikiara la bara shira la bayara la bayara la sebab kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada kemenangan. Ada jawaban. Yes, Lord. Kuasa-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Tidak terbatas kuasa-Mu ya Roh Kudus, lawat setiap kami. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang berbeban berat kami terima kelegaan ya Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan.
bandingannya Kau Yesus. Haleluya. Apapun permasalahanmu malam hari ini, pandanglah Tuhan yang lebih besar dari permasalahanmu. Apapun badai yang sedang menghantam hidupmu, pandanglah Yesus yang sanggup meredakan segala badai di dalam hidupmu. Apapun pergumulan, persoalan yang sedang kau hadapi, mari arahkan matamu, hatimu hanya tertuju kepada Yesus, sumber jawaban, sumber kemenangan. Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Oh, tiada yang mustahil. Yes, ya la 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 ba ka la 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 ba ya shen, ya la la ba ya la la ba ya la ba, shen la 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 ba ya la la ba ya ka la 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 ba. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan yang sanggup membalikkan segala keadaan kami. Engkau Tuhan sumber damai sejahtera. Oh Engkau Yesus sumber kekuatan. Engkau Yesus sumber perlindungan kami, sumber kemenangan kami, sumber jawaban. Haleluya. Kami percaya di dalam-Mu Yesus. Selama-lamanya, kami memuji Kau besar, Engkau agung, Engkau dahsyat Tuhan. Yesua, Yesua. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima kemenangan, kami terima mujizat, kami terima keajaiban malam hari ini. Amin. Engkau yang percaya
Shalom Jemaat GBI Tidar Blessing yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar setiap saudara? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan menyertai setiap saudara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Matius Matsohir untuk kesempatan saya bisa melayani di GBI Tidar Blessing. Saya percaya bahwa Tuhan sudah sediakan blessing-blessing yang luar biasa bagi setiap saudara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Gary Jordan. Saya dari Gereja YHS, Gereja Yesus Hidup Sejati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari-hari dan apapun yang kami alami adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, tuntun kami dalam firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang beracara. Kami percaya bahwa setiap firman yang ditabur bertumbuh, berbuah, dan berlipat kali ganda. Urapi anak-Mu, biarlah anugerah Tuhan sempurna. Siapapun saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Satu tema yang saya ingin bagikan kepada setiap saudara pada kesempatan kali ini yaitu adalah tekad. Saya percaya bahwa siapapun saudara, kita harus mempunyai sebuah tekad yang begitu luar biasa. Tekad seperti apa yang Tuhan kembali ingin ingatkan kepada setiap kita. Yuk, mari kita buka satu ayat di 1 Korintus 1 ayat yang pertama. 1 Korintus 1 ayat yang pertama, saudara bisa baca di bawah. Dan sana dikatakan, saudara-saudaraku, aku datang kepadamu bukan dengan kehebatan perkataan atau hikmat dalam memberitakan kesaksian Elohim kepada kamu. Ayat kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan. Aku datang kepadamu dalam kelemahan, dalam ketakutan, dan sangat gemetar. Perkataanku dan pemberitaanku bukan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, melainkan dengan roh dan kuasa, supaya imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kuasa Elohim. Saudara, satu hal saya percaya begini. Ini adalah konteksnya pada waktu itu Paulus yang menjadi rasul bagi kita. Bahkan Bible, banyak sekali kitab-kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus juga mengalami hal yang seringkali kita alami, yaitu adalah kita merasa bahwa kita ini tidak penuh dengan kehebatan. Bahkan seringkali kita datang kepada Tuhan itu dalam kelemahan, dalam ketakutan, bahkan dan sangat gemetar. Apakah keadaan hari-hari ini membuat saudara merasa gemetar, ketakutan, bahkan merasa berada di dalam kelemahan? Ini sama seperti yang Bible katakan. Tetapi saya percaya dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Saudara, ada sebuah pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk karena itu, kita harus mempunyai tekad. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, biarlah kita punya tekad, yaitu satu prinsip. Seorang hidup penuh dengan prinsip. Tetapi pada kesempatan kali ini, biarlah kita ini punya prinsip satu. Yaitu satu apa? Satu Tuhan. Yeremia 10 ayat yang ke-6, sana dikatakan, sebab tidak ada yang seperti engkau, ya Yahweh, engkau besar dan namamu agung dalam keperkasaan. Kalau di terjemahan yang mungkin saudara miliki, sana dikatakan, ya Tuhan. Nah, ini Tuhan siapa? Atau apakah ini adalah Tuhan A? Tuhan A itu adalah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saudara tahu, saya
melakukan sedikit research, dan ternyata menurut research ada 8.000 sampai 12.000 Tuhan yang disembah sepanjang sejarah manusia. Begitu banyak sekali Tuhan yang ada untuk kita ini bisa sembah. Dan saya ingin bertanya kepada saudara, berapa banyak Tuhan di dalam kehidupan saudara? Apakah kita hari-hari ini punya Tuhan yang lain? Ataukah kita menjadikan sesuatu itu seperti Tuhan? Sebuah quote yang bagus sekali saya ingin bagikan. Di sana dikatakan, your power comes from where you receive them. Kekuatan kita itu datang dari mana kita menerima kekuatan itu. Saya sendiri baru pertama kali mempunyai anak pertama, dan saya menemukan sesuatu hal yang luar biasa sekali. Ternyata bayi itu apa yang masuk itu juga yang keluar. Pupnya bayi, maaf kalau saya berkata tentang pup ini, tetapi saya baru tahu ternyata pupnya bayi itu tergantung dari apa yang mamanya makan ketika bayi ini masih minum ASI. Dan satu kali ketika mamanya makan coklat gitu kan, atau makan kacang hijau, tiba-tiba ketika saya ganti popok anak saya, keluarlah seperti kacang-kacangan warna hijau. Saya bingung, loh kok bisa warna hijau? Saya tanya ke istri, loh kamu tadi baru makan apa? Iya, aku baru makan kacang hijau. Pupnya bayi ini bisa warna hijau, saudara. Dan ketika istri saya lagi makan coklat, yang terjadi ternyata pupnya ini juga kecoklat-coklatan. Apa yang saya ingin sampaikan? Yaitu apa yang kita terima, itu juga apa yang kita keluarkan. Kadang-kadang anak saya waktu buang air besar ya gak bau, kadang-kadang bisa bau semerbak aroma terapi begitu kan. Jadi kadang-kadang kalau dia pup itu seperti tebak-tebakan. Ayo ini warna apa? Ayo ini bau atau tidak begitu. Dan ini sama halnya dengan kita. Apa yang kita terima itu juga kekuatan kita yang di mana kita dapatkan. Tidak ada yang seperti Yahweh. Siapa Yahweh ini? Mungkin saudara bertanya-tanya, apa itu Yahweh? Siapa Yahweh ini? Ketika kita kekurangan, saudara tahu bahwa Dia adalah Yahweh Yireh, Bapa yang menyediakan. Ketika saudara sedang sakit, Dia adalah Yahweh Rafa, Bapa yang menyembuhkan. Ketika saudara dalam persoalan, Dia adalah Yahweh Nisi, Bapa yang memberikan kemenangan. Ketika saudara dalam keadaan berdosa, Dia adalah Yahweh Mkades, Bapa yang menyucikan kita. Ketika kita berbeban berat, Dia adalah Yahweh Shalom, Bapa yang memberi damai sejahtera. Dia juga Yahweh Elohim, Tuhan di atas segala Tuhan. Bukan hanya saja disucikan, tetapi saudara dan saya dibenarkan, sebab Dia adalah Yahweh Sidketnu. Dia adalah gembala yang baik, membaringkan kita ke padang rumput yang hijau dan membawa ke air yang tenang, sebab Dia adalah Yahweh Rohi. Ketika saudara tidak punya siapa-siapa lagi, Dia adalah Yahweh Syama. Dia selalu ada bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir, Yahweh Sebaot, Tuhan pencipta semesta alam. Saudara perhatikan, 10 gelar Bapa di surga yang dimiliki. 10 ini adalah perfection, sempurna. Gelar daripada Bapa kita itu sempurna. Berapa banyak gelar yang banyak orang kumpulkan hari-hari ini hanya untuk menambahkan sarjana di belakang namanya. Yang terkenal yaitu adalah SH. Saudara tahu kepanjangan dari SH itu apa? Yaitu adalah suka hutang. Enggak ya saudara, semua yang menyaksikan video ini enggak suka hutang. Atau ada PhD. Apa itu kepanjangan dari PhD? Yaitu adalah
pendamping hidup dambaan. Nah, itu saya itu. Pendamping hidup dambaan. 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Saudara perhatikan, luar biasa kerennya Bapa kita ini. Dia tidak memberikan kepada kita pencobaan, tetapi Dia memperhatikan saudara dan saya. Dan ketika kita alami situasi yang terlalu berat, situasi yang terlalu kita nggak bisa alami lagi, Tuhan mampu untuk membuatkan jalan keluar bagi saudara dan saya. Apa yang saya ingin sampaikan, 2020 punyai tekad, yaitu satu Tuhan saja. Gak perlu buat Tuhan-Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya punya Bapa yang setia. Seandainya hari ini kita gak setia, Dia tetap setia. Ketahui apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, tetap saudara punya Bapa yang setia. Yang percaya, saudara bisa tulis komen di bawah, amin. Haleluya, bukan hanya satu Tuhan saja tekad yang harus kita punyai, tetapi satu goal. Biarlah kita punya tekad satu goal. Goalnya apa? Mari kita buka di 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan. Dalam hidup kita itu banyak sekali pilihan-pilihan yang kita bisa dapatkan. Pilihan seperti apa? Saudara bisa memilih untuk menyaksikan tayangan ibadah hari ini. Dan saudara bisa memilih untuk menyaksikan tayangan-tayangan yang lain. Humor kah? Atau nonton gosip kah? Begitu banyak tayangan di YouTube channel. Tapi saudara punya pilihan, dan hari ini ketika saudara menyaksikan tayangan ini, saudara memilih untuk ada di dalam ibadah. Nah, kita punya pilihan-pilihan yang lain juga. Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana kita memilih apa yang menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita atau tidak. Ada sebuah quote yang saya ingin bagikan. Di sana dikatakan, you are defined by what is important to you, by what dedicate your time to. Saudara ditentukan oleh apa yang penting bagimu dan bagaimana saudara dedikasikan waktu saudara. Nah, hari-hari ini apa yang menjadi penting bagi kehidupan saudara? Biarlah teladan Paulus kita miliki juga, yaitu adalah hanya Yesus yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Yang lain itu tidak usah diperdulikan. Walaupun ada COVID, walaupun ada resesi keuangan, walaupun ada krisis, tetap yang paling penting dalam kehidupan kita yaitu adalah Yesus Kristus saja. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, Paulus sendiri ini bukan orang yang terlalu baik kalau saya boleh berkata. Dia ini adalah seorang yang membasmi pengikut Kristus. Dia sendiri bukan menjadi pengikut Kristus pada awal-awalnya. Tetapi dari keadaan dia yang cukup buruk, ternyata setelah bertemu dengan Yesus, menghadirkan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan Paulus. Saudara tahu apa yang terjadi? Kehidupannya kemudian diubahkan. Kehidupannya menjadi sosok pribadi yang hampir sama sekali 180 derajat berubah. Bahkan Bible yang kita miliki 2/3 dari perjanjian baru itu adalah tulisan dari Rasul Paulus. Banyak sekali orang yang diubahkan oleh karena Paulus. Apa yang saya ingin sampaikan? Saudara perhatikan, dari seorang yang buruk alami Yesus, kehidupannya diubahkan. Saya rindukan hari ini, siapapun saudara,
ketika engkau berkata, aku ini nggak sanggup lagi Tuhan, aku ini sudah putus asa, sudah tidak ada harapan. Kalau Paulus saja bisa dapatkan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, pemulihan Tuhan yang luar biasa, saya berdoa saudara pun akan alami anugerah yang begitu dahsyat. 1 Korintus 2 ayat 3, aku datang kepadamu dalam kelemahan, saudara perhatikan, dalam ketakutan dan sangat gemetar. Ayat keempat, perkataanku dan pemberitaanku bukan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, melainkan dengan roh dan kuasa. 2020 bukan hanya saja punya satu Tuhan, tetapi biarlah kita punya satu goal. Yang tadi one God, sekarang one goal, yaitu adalah Yesus sebagai pusat dalam kehidupan saudara. Ketika saudara lemah, ketika saudara takut, bahkan sangat gemetar, tetap saudara berjalan bukan dengan hikmat manusia, tetapi jalan dengan roh dan kuasa, menyertai setiap langkah-langkah saudara. Percaya, katakan amin. Dalam nama Yesus Kristus, 2020 punya one God, one goal, dan yang terakhir sekarang, yang ketiga, one gospel, yaitu adalah gospel grace and truth. Injil anugerah dan kebenaran. Seberapa banyak saudara percaya bahwa Injil itu adalah good news? Injil yang kita miliki adalah kabar baik. Dan Injil itu apa? Mari kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat pertama sampai keempat. Saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kepadamu akan Injil yang telah kamu terima. Ini loh Injil itu. Dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Ayat kedua, melalui Injil itu kamu diselamatkan ketika kamu berpegang teguh pada firman yang telah kuberitakan kepadamu. Jika tidak, percuma saja kamu menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang terpenting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima juga, bahwa Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 4, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini Injil itu. Kristus mati ganti dosa kita, dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ada dua tipe orang ketika dia menerima kabar. Ketika saudara menerima sebuah berita, kabar, orang pertama akan mulai melakukan hal ini. Dia cuma mendengar, tidak memperdulikan, dia menjadi pasif, dan dia adalah seorang yang cuek, bodoh amat. Tapi ada orang yang kedua, jenis yang kedua, dia ketika mendengar sebuah berita, dia akan bagikan, dan dia akan menghidupi apa yang dia dengar itu. Nah, hari-hari ini mau cerita buruk atau cerita yang baik, ketika orang mendengar, dia akan mulai membagikan. Nah, saudara adalah tipe orang yang mana? Mendengar dan membagikan, atau saudara adalah orang yang cuek dan pasif? Biarlah hari ini saya ingin mendorong setiap saudara, setiap good news yang saudara terima, kita ini mulai bagikan. Bukan bagikan tentang berapa banyak orang yang terkena COVID, berapa bahaya ancaman perang yang akan dunia ini alami, tentang cerita tentang resesi. Sudahlah, jangan lagi kita memberitakan berita-berita kabar buruk. Tapi biarlah hari-hari ini kita mulai men-sharekan kabar baik, yaitu adalah kabar-kabar yang memerdekakan, kabar-kabar yang membawa sebuah pengharapan, yaitu firman Tuhan. Ada satu account yang baik sekali saudara bisa bagikan, yaitu di Instagram. Nama akunnya adalah Sky, Surat Kasih Yesus. Ini adalah akun yang sangat memberkati saya secara pribadi. Saudara bisa membagikan Sky ini, cerita bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika saudara mulai membagikan Injil, yaitu adalah kabar baik itu tadi, mulai timbul sebuah pengharapan, mulai timbul sebuah titik terang, bahkan mulai timbul iman. 1 Korintus 2 ayat kelima,
supaya imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kuasa Elohim. 2020, biarlah saudara share firman, like firman, dan subscribe kepada firman Tuhan. Percaya, katakan amin. Punyai tekad, one God, yaitu adalah Bapa yang setia, namanya adalah Yahweh. Yang kedua, one goal, yaitu Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, one gospel, gospel of grace and truth, Injil, kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Dan oleh karena anugerah, saudara dan saya diselamatkan bukan karena usaha kita, sehingga kita tidak dapat bermegah di dalamnya. Anugerah Tuhan sudah diberitakan, anugerah Tuhan sudah diberikan kepada setiap kita. Biarlah kita hidup di dalamnya. Saudara percaya itu, punyai tekad. Dalam Yesus Kristus, setiap kita alami kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami ingin mempunyai sebuah tekad. Tekad bahwa satu Tuhan saja, one God, one gospel, yaitu adalah kasih dan karunia Tuhan yang menyelamatkan kami, dan one goal, yaitu Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kami. Kami tidak mau memperhatikan kanan kiri, tapi ketika kami punya Yesus Kristus, kami tahu kami aman dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap saudara yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Kita semuanya adalah orang-orang yang hidup di dalam mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sukacita bersama di dalam Yesus kita. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Kekuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan.
dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, kekuatanku hebat, dulu sekarang selamanya. Serukan, lakukan lagi ya Tuhan, lakukanlah lagi yang ajaib dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat, hidupku penuh mujizat. Semua orang yang percaya katakan, hidupku penuh mujizat. Sorak-sorai bagi Yesus, amin. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Gary Yordan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah mengutus hamba-Nya, kami percaya Tuhan memperlengkapi semuanya. Dan kami percaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya boleh memberkati kami sehingga kami boleh memiliki tekad yang bulat, tekad yang kuat, mempercayakan diri kepada Engkau sebagai Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bila firman yang kami dengar hari ini boleh Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gary Yordan Tuhan, memberitakan firman hari ini, biarlah Engkau memakai makin hari makin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat GB Tidak Blessing dimanapun mereka berada, berkati mereka semua. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan, tekad yang bulat ada dalam setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih, berkati mereka semua, berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan akan kembalikan dengan lipat kali ganda. Memberkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia, berkati negeri kami, berkati kota Surabaya, berkati. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat beberapa jemaat Tuhan yang sudah disembuhkan. Dan hari ini kami bersyukur di dalam nama Yesus. Bila ucapan syukur kami boleh masuk dalam hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kesembuhan yang sudah dicapai oleh jemaat GB Tidak Blessing yang mengalami sakit penyakit. Hari ini kami bersuka cita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur hari ini berkati juga pengurus gereja kami, berkati mereka semua dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami melepaskan shalom atas kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara kehidupan mereka semua. Perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur hari ini. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan syukur yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.